Jadi video kali ini judulnya adalah latar belakang. Kenapa judulnya latar belakang? Karena memang di sini gue bakal nyeritain apa latar belakang gue bikin akun Scuderia Farabi dan video ini tentunya. Sebagai orang yang ngefans sama 4 olahraga sekaligus, sepak bola, basket, NBA, Formula One, dan UFC, gue kadang suka meninggalkan komentar atau opini di akun-akun media sosial yang menyampaikan analisa dan juga berita tentang olahraga yang gue ikutin. Tapi terkadang sering bahkan opini-opini ataupun komentar-komentar yang gue tinggalkan itu hanyalah sebatas tulisan tanpa ada yang peduli. Mungkin yang komen kadang 1-2 orang atau nge-like 1-2 orang. Setelah gue pikir-pikir, kayaknya itu nggak berpengaruh apapun, sia-sia lah. Makanya gue bikin video ini. Jadi gue bikin video ini memang bukan untuk siapapun, tapi untuk diri gue sendiri, untuk belajar ngomong aja, karena soft skill di kemudian hari, di saat ini, dan kapanpun kayaknya nggak akan pernah tergerus oleh AI ataupun teknologi-teknologi lainnya. Soft skill masih diperlukan kok buat orang untuk punya skill di luar skill pekerjaannya masing-masing. Nah, makanya gue bikin video ini untuk melatih soft skill, dan gue bikin video ini bukan buat siapapun, tapi buat diri gue sendiri. Kebetulan gue ngikutin beberapa olahraga, sepak bola, NBA, Formula One, sama UFC. Karena mengikuti keempatnya, jadi bisa dipastikan bahwa gue nggak terlalu detail ngikutin itu, nggak terlalu detail bahas analisisnya, bahas storyline-nya, ataupun bahas tentang atlet dan juga organisasi olahraga tersebut. Tapi cukuplah untuk membahas momen-momen penting dalam olahraga itu. Misalnya di bulan Juni kemarin, ya ini juga alasan kedua gue bikin video ini. Di bulan Juni kemarin, 4 olahraga tersebut ada momen-momen, bisa dibilang momen-momen bersejarahnya lah. Kayak misalnya di sepak bola. Di bulan Juni, eh, sepak bola menawarkan, atau FIFA sebagai induk tertinggi sepak bola dunia menawarkan konsep baru, yaitu FIFA Club World Cup, dengan konsep mirip dengan Piala Dunia negara. Jadi konsepnya itu 32 tim, dibagi dengan beberapa grup, kemudian fase knockout, regulasinya, timnya, dan segala macam itu sama kayak sepak bola negara, copy paste. Nah, bulan Juni kemarin mulai, per Gotek hari ini sedang ada semifinal antara Chelsea sama Flamengo, dan juga Real Madrid sama Paris Saint-Germain. Gue sempat bikin video terkait prediksi gue di fase knockout. Ada yang benar dan ada beberapa yang salah. Yang salah itu adalah gue memprediksi City dan Manchester City dan Inter Milan bakal lolos ke babak selanjutnya. Ternyata mereka sama-sama kalah sama Flamengo dan yang masuk semifinal sekarang, dan Al Hilal. Sisanya benar prediksinya, cuman memang di final pasti salah karena gue memprediksikan final itu Manchester City lawan PSG ya. Dan per tag kali ini Chelsea unggul 2-0 lawan Flamengo lewat gol Joao Pedro. Tapi kita lihat nanti hasilnya bagaimana. Itu tentang sepak bola. Masih banyak lagi yang bisa dibahas sebenarnya dari sepak bola. Mulai dari sepak bola Indonesia, timnasnya, dan juga bagaimana kondisi bursa transfer di bulan Juni-Juli ini. Kan Juni-Juli banyak tim-tim yang merombak kembali timnya dan juga membuat timnya menambah amunisi baru. Ada berita duka juga dari salah satu striker Liverpool ya, Diogo Jota,
yang meninggal, semoga yang terbaik arwahnya dan juga keluarga yang ditinggalkan bisa mendapatkan kesabaran. Itu dari sepak bola. Nanti ke depan semoga bisa konsisten dalam episode belajar ngomong ini. Nanti gue bakal bikin video khusus tentang sepak bola juga. Kemudian di bulan Juni kita pindah ke UFC. Ada momen bersejarah ketika salah satu atlet terbesar, terhebat di UFC, Jon Jones, memutuskan untuk pensiun. Nama Jon Jones memang tidak seterkenal Conor McGregor ataupun Khabib Nurmagomedov, tapi bagi fans MMA, bagi fans MMA tradisional, fans MMA garis keras, nama Jon Jones adalah nama yang punya kesan tersendiri. Prestasinya luar biasa, kemudian setiap fightnya itu menawarkan apa ya, ilmu-ilmu baru lah, ataupun teknik-teknik baru yang sebagai fans MMA yang tradisional yang ikutin pasti terkesima sama Jon Jones. Dan pensiunnya Jon Jones nanti gue juga bakal bahas khusus sama teman gue, praktisi gym, masih nyari jadwalnya, semoga bisa ketemu gitu ya. GOAT, bisa dikatakan Jon Jones menjadi GOAT UFC favorit di banyak fans MMA. Meskipun namanya tidak, ataupun ketika pensiun namanya tidak sebesar Conor dan Khabib. Kemudian di UFC juga ada yang namanya juara baru dari lightweight division, yaitu Ilia Topuria. Banyak yang bilang bahwa dia adalah new Conor McGregor atau baby Conor McGregor ya, karena memang gayanya sama, kemudian tatonya sama, dan juga story-nya pun sama. Itu kan Ilia Topuria menjadi juara baru di lightweight, mengalahkan Charles Oliveira di bulan Juni juga kemarin, dan itu adalah momen yang cukup besar bagi UFC karena memang akhirnya dia punya icon baru yang bisa disamakan dengan Conor, meskipun memang dia copy paste nih sama Conor. Jadi kalau gue sih memang masih melihat Conor masih namanya masih lebih besar dari Ilia Topuria, tapi Ilia Topuria OTW ke sana. Dan minggu ini juga ada UFC Fight Night, dan nanti di 2 minggu lagi ada UFC 318, yaitu Max Holloway melawan Dustin Poirier. Di situ adalah pertandingan terakhirnya Dustin Poirier dan trilogi Max melawan Dustin Poirier. Lanjut ke Formula One mungkin ya. Jadi Formula One di bulan Juni baru saja meluncurkan ataupun merilis film F1 The Movie, di mana film ini adalah film yang bertujuan untuk memasarkan F1. Jadi filmnya bukan buat fans F1 yang sangat detail terhadap teknis-teknis F1, tapi film ini ditujukan untuk menggait fans baru. Jadi memang secara cerita dibuat dramatis, dibuat seperti Hollywood lah ya, sebagaimana Hollywood pada umumnya, dan itu memang dibuat untuk menggait fans baru. Tapi ceritanya masuk akal karena memang terbukti di hari Minggu kemarin ada F1 GP Great Britain ya, Inggris, Silverstone. Itu juaranya kan Lando Norris, Oscar Piastri nomor 2, nomor 3-nya nih Nico Hülkenberg, pembalap veteran F1 yang belum pernah masuk podium dan mendapatkan podium setelah 200 race lebih dia lakukan. Kan itu ceritanya mirip dengan karakter Sonny Hayes di film F1 The Movie. Teammate juga sama, Joshua Pierce adalah rookie,
di film F1 The Movie, Gabriel Bortoleto kan juga adalah rookie di Sauber gitu ya. Jadi ceritanya sama dan ternyata itu terimplementasikan di F1 GP Silverstone kemarin. Nah itu untuk Formula One. Nggak terlalu bisa bahas detail Formula One karena kompleks banget. Kalau gue sih memang suka nonton akun YouTube main balap, Om Azza dan Om Dewo, kemudian ada akun YouTube F1 Speed Indonesia kalau nggak salah. Itu dan juga ikutin beberapa akun-akun Instagram F1 di luar negeri gitu ya. Oh iya, kalau bola banyak sih yang gue jadikan referensi. Jebret Media TV bagus, Coach Justin bagus, Sport 77 juga bagus, Kemal Sport juga bagus. Kemal Sport karena kan dia kan ada bola, UFC juga nonton. Kemal Sport juga banyak insight dari Kemal Sport. Radio Tempur pasti di UFC, Radio War, Radio Tempur, dan beberapa akun-akun YouTube UFC Indonesia dan luar negeri lainnya itu enak kok untuk didengarkan insight-nya. Kalau sepak bola banyak banget. Kalau F1 memang main balap dan F1 Speed Indonesia adalah dua podcast yang suka gue dengerin rutin setiap ada momen-momen olahraga. Kadang gue tinggalin komen juga di sana. Lanjut ke olahraga terakhir yaitu basketball atau NBA. Gue sengaja bahas terakhir karena memang gue baru beberapa bulan ini ngikutin NBA. Tepatnya pada saat trade antara Luka Doncic dan Anthony Davis. Jadi ada konspirasi di NBA yang mengatakan bahwa ini scripted. Trade antara Anthony Davis, ini konspirasi ya, ini pertanyaan bukan pernyataan. Trade antara Anthony Davis dan Luka Doncic adalah cara NBA untuk menaikkan ratingnya yang turun dalam beberapa tahun terakhir. Ganjarannya, ini konspirasi ya, ganjarannya adalah timnya Luka Doncic, Dallas Mavericks, mendapatkan number one pick draft NBA, di mana ternyata di NBA itu ada istilah number one pick draft untuk mendapatkan talenta terbaik dari college di Amerika. Nah, itu ternyata banyak melahirkan bintang ya, salah satunya LeBron James, Kyrie Irving gitu ya. Ternyata Dallas Mavericks dapat itu. Itu konspirasi yang berkembang. Luka Doncic dan Anthony Davis kalau diibaratkan itu Erling Haaland sama Virgil van Dijk ditukar. Erling Haalandnya lagi prime, Virgilnya sudah adalah back veteran yang sudah tinggal waktunya mungkin setahun 2 tahun lagi bisa perform. Itu ditukar. Siapa yang rugi juga banyak opini yang berkembang. Ada yang bilang Dallas Mavericks rugi, ada yang bilang Lakers rugi. Itu banyak juga opini yang berkembang. Tapi kemudian di akhir musim NBA itu Dallas Mavericks dapat number one draft pick NBA. Masih konspirasi, tapi yang jelas gue adalah fans NBA sejak trade antara Luka Doncic dan Anthony Davis. Kita lanjut ke apa yang terjadi di bulan Juni bagi pencinta NBA ataupun NBA. Jadi di bulan Juni itu NBA berakhir ya, di mana Oklahoma City Thunder berhasil menjadi juara NBA 2025 dengan mengalahkan Indiana Pacers melalui Game 7. Nah ini gue juga baru tahu nih, kalau fans baru memang, kalau memang di NBA itu ketika fase knockout atau playoff seasonnya, jadi regular season. Jadi waktu Luka Doncic sama Anthony Davis di trade itu kan regular season pertengahan. Jadi gue baru ngikutin regular season pertengahan, padahal
udah ada aplikasinya yang di situ tuh ada NBA. Cuman gue pakai aplikasi itu karena kan buat nonton Liga Inggris ya dan Formula One. Tapi ternyata ada NBA, baru notice dan akhirnya ikutlah nonton itu. Nah, di regular season cukup banyak pertandingan, 50 pertandingan mungkin di regular season. Kemudian ada play-in, ada seednya juga, number 1 seed ketemu dengan number 8 seed. Kemudian juga ada play-in, kemudian playoff. Di playoff mereka ketemu maksimal 7 kali, minimal 5 kali pertandingan, siapa yang dapat 4 duluan. Nah, Oklahoma City Thunder menang di Game 7 melawan Indiana Pacers. Cukup berkesan dan cukup seru sih nonton NBA ternyata. Ya apapun itu, terkait konspirasi yang berkembang terhadap Luka Doncic dan Anthony Davis yang di-trade, bayarannya adalah number 1 draft pick buat Dallas Maverick. Faktanya gue adalah fans baru karena berita tentang trade antara Luka Doncic dan juga Anthony Davis. Jadi itu tentang NBA, nggak bisa bahas detail panjang karena emang masih fans baru dan masih belajar tentang NBA. Semuanya sih, semua olahraga nggak bisa bahas detail karena emang cuman fans. Oh iya, video ini dibuat bukan sebagai analis, bukan sebagai pengamat, bukan sebagai pandit, tapi cuma sebagai fans yang mengekspresikan ekspresinya terhadap sesuatu hal ataupun terhadap sesuatu momen yang terjadi di olahraga tersebut. Terakhir, nama akun ini Scuderia Farabi. Latar belakang kan, karena memang ini judulnya latar belakang. Latar belakang diberikan nama Scuderia Farabi adalah karena gue suka sama terminologi Scuderia. Jadi terminologi Scuderia itu berasal dari bahasa, terminologi Scuderia itu diambil dari tim F1 ya, Scuderia Ferrari, dan banyak tim F1, ada beberapa tim F1 yang menggunakan terminologi itu, Scuderia Toro Rosso, dan siapa lagi ya, itulah pokoknya. Nah, setelah searching di internet, terminologi Scuderia ini adalah berasal dari bahasa Italia yang bahasa awalnya itu scudo. Scudo itu di Italia artinya tempat di mana kuda-kuda terbaik untuk perang dikumpulkan, gitu ya. Nah, berarti kan Scuderia ini ya suatu tempat di mana yang terbaik dikumpulkan. Kalau memang ternyata ini konteksnya adalah balap mobil, Scuderia Ferrari, berarti mobil terbaik itu dikumpulkan, dilatih, dirawat untuk perang ataupun untuk balapan. Nah, jadi suka aja sama terminologi Scuderia, makanya gue kasih nama Scuderia Farabi, di mana Scuderia itu Scuderia, Farabi itu ya nama anak, ada salah satu anak di katanya itu namanya Farabi, seperti itu. Jadi mungkin cukup ya, sekian latar belakang kali ini. Semoga bisa konsisten ke depan untuk terus belajar ngomong. Ini mah hanya belajar ngomong, hanya dibuat untuk diri saya sendiri. Belajar ngomong, tipis-tipis memberikan opini, pendapat, pandangan, analisis sebagai fans di 4 olahraga tersebut, dan semoga bisa konsisten. Gitu aja, terima kasih.